Pemuda itu yang sangat marah kepada Hanli karena mengabaikannya, ingin melepaskan alat sihirnya. Tapi saat dia hendak menggerakkan lengannya, lelaki tua itu meraihnya dan menghentikannya. "Belum, kami belum tahu siapa orang ini. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut." Orang tua itu berkata dengan ekspresi tenang. Pemuda itu kemudian melirik ke arah jiwa bengkok dengan curiga yang berdiri di belakang Hanli. Jiwa bengkok nggak memiliki aura orang hidup, namun dia merasakan fluktuasi kekuatan sihir dari tubuhnya, dan dia merasa itu sangat aneh. Ketika Hanli mendengar itu, matanya menyipit. Orang tua itu adalah seorang kultivator pembangunan fondasi tahap menengah. Namun dia berbicara seolah-olah dia nggak bisa dianggap enteng. Hal itu membuat Hanli menjadi sedikit khawatir. "Apakah kamu yang menghancurkan tempat ini?" Hanli bertanya dengan tenang. Orang tua itu pun menjawab, "Apa hubungan Anda dengan Yun Xiao? Apakah Anda dari klan Qi?" Orang tua itu menjawab pertanyaan Hanli dengan pertanyaan. Hanli sedikit mengerutkan alisnya. Tampaknya pihak lain gak akan menjawabnya dengan jujur, karena dia menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan lain. "Sepertinya kami berdua nggak ingin menjawab satu sama lain. Bukankah lebih baik saling bertukar jawaban? Dengan cara itu, kita dapat mempersingkat waktu." Hanli bertanya dengan alis terangkat. Orang tua itu terkejut sesaat, tetapi setelah merenung sejenak, dia setuju. "Karena akulah yang mengusulkan ini, bagaimana kalau kamu bertanya lebih dulu?" Hanli berkata dengan hambar. "Apakah diri Anda yang terhormat adalah anggota klan Qi?" Orang tua itu langsung bertanya tanpa sedikit pun kesopanan. Pada gilirannya, Hanli menjawab tanpa sedikit pun keraguan. "Saya nggak ada hubungan dengan klan Qi." Setelah mendengar jawaban tegas Hanli, baik lelaki tua maupun pemuda itu terkejut dan mengungkapkan ekspresi keraguan. Kemudian, Hanli pun buru-buru bertanya, "Apakah Yun Xiao saat ini masih hidup?" Orang tua itu ragu-ragu sejenak. Sebelum menjawab, dia masih hidup. Kata-kata "masih hidup" langsung membuat hati Hanli menjadi tenang. Kemudian, orang tua itu dengan hati-hati bertanya, "Apa hubungan antara diri Anda yang terhormat dengan Yun Xiao?" Hanli pun menjawab dengan dingin, kalau dia punya kesepakatan bisnis dengan Yun Xiao. Mendengar itu, lelaki tua itu tampak terkejut. Di mana Yun Xiao saat ini? Meskipun Hanli menanyakan itu dengan santai, dia merasa cukup khawatir. "Aku tidak bisa memberitahumu." Orang tua itu langsung menolak. "Baiklah, saya akan mengubah pertanyaan saya. Mengapa Anda menyerang Yun Xiao?" Hanli segera mengajukan pertanyaan lain. Tiba-tiba, pemuda di samping orang tua itu menjawab dengan cibiran. "Dia membunuh anggota klan Fukita. Mengapa kita nggak membunuhnya?" Saat mendengar pemuda itu menjawab pertanyaan Hanli, orang tua itu mengerutkan alisnya. Dia terlihat sedikit jengkel, tapi dia nggak mengatakan apa-apa. Ketika Hanli mendengar itu, dia langsung teringat pada para kultivator pemulihan Qi yang telah dia bunuh saat menyelamatkan Ruyin. Dan sekarang, dia merasakan keinginan yang besar untuk membunuh. Jadi seperti itu. Namun, hanya ada kalian berdua di sini. Jika klan Qi datang ke sini dengan karakter yang tangguh, bagaimana Anda bisa melawan mereka? Hanli dengan santai menanyakan itu sambil tampil acuh tak acuh. Bagaimana bisa kultivator asing yang dikirim oleh klan Qi menentang kami berdua dari klanku? Kita berdua juga udah cukup. Pemuda itu dengan bangga menjawab pertanyaan Hanli. "Jadi kalian berdua di sini sendirian?" Hanli tiba-tiba bertanya dengan suara yang dalam. "Mengapa kamu menanyakan itu?" Lelaki tua itu bertanya dengan curiga. Namun itu sudah terlambat. Hanli tiba-tiba mengangkat lengannya dan menembakkan dua berkas cahaya hitam ke arah pemuda itu. Setelah itu, dia menepuk kantong penyimpanannya, melepaskan lebih dari 10 berkas cahaya putih. Dalam sekejap, cahaya itu berubah menjadi boneka binatang dan tentara. Begitu boneka-boneka itu muncul, mereka segera melepaskan rentetan sinar cahaya dan panah cahaya yang gila. Ketika lelaki tua melihat itu, dia merasa terkejut. Tubuhnya langsung kabur dan muncul di samping pemuda itu, memanggil alat ajaib koin tembaga di depannya. Dalam sekejap,
Koin tembaga itu tumbuh menjadi seukuran meja dan memblokir serangan yang datang. Serangkaian ledakan bisa terdengar saat berkas cahaya menghantam koin tembaga. Setiap serangan mendorong lelaki tua itu semakin jauh ke belakang, membuatnya kecewa. Tapi pada saat berikutnya, pemuda di sebelahnya menjerit menyedihkan, menyebabkan lelaki tua itu buru-buru menoleh karena ketakutan. Tapi saat dia menoleh, lehernya tiba-tiba terasa dingin dan semuanya menjadi gelap. Setelah tubuh tanpa kepala lelaki tua itu jatuh ke tanah, Hanli adalah satu-satunya yang tersisa di udara, dengan seutas benang berkilau yang diikatkan ke jari manis tangan kanannya. Beberapa saat yang lalu, Hanli memanfaatkan serangan besar-besaran yang menarik perhatian itu untuk menyembunyikan gerakannya. Dengan menggunakan langkah kilat, hanya dalam beberapa nafas dia telah tiba di belakang keduanya. Kemudian dengan lambaian benang, dia bisa dengan mudah memenggal kepala mereka. Dengan cara itu, dia bisa memenangkan pertempuran semudah membersihkan pakaiannya. Hanli menganggap itu lucu. Dalam pertempuran antara kultivator pembangunan fondasi, penghalang pertahanan elemen, pada dasarnya nggak digunakan karena mereka nggak dapat memblokir serangan teknik sihir kelas atas. Selain membutuhkan banyak waktu untuk mengaktifkannya, juga menguras energi. Dengan demikian, kebanyakan orang menggunakan alat sihir pertahanan untuk melindungi diri mereka, bukannya menggunakan penghalang cahaya pertahanan. Pemikiran seperti itu telah memberi Hanli banyak celah untuk memanfaatkannya. Dengan kombinasi langkah kilat dan benang sutra, dia dapat dengan mudah membunuh kultivator pembangunan fondasi. Metode itu pada awalnya Hanli temukan saat dia melawan jalan iblis di perbatasan. Sebagian besar korbannya telah mati dengan cara itu. Hanli berjalan mendekati mayat tanpa kepala itu dan mengambil kantong penyimpanan mereka. Tapi setelah memeriksa kantong penyimpanan mereka, Hanli merasa kecewa. Meskipun mereka memiliki 3 alat sihir kelas atas, tapi baginya itu nggak banyak berguna. Hanya koin tembaga yang cukup menarik perhatiannya, karena itu adalah alat sihir pertahanan yang jarang terlihat. Setelah mengubah mayat-mayat menjadi abu, Hanli kembali ke perahu anginnya dan melesat ke arah gunung kecil kediaman Ruin. Hanli berharap dengan kediamannya yang tersembunyi, nggak ada sesuatu yang buruk terjadi kepada Ruin. 6 jam kemudian, Hanli tiba di gunung tak bernama kediaman Ruin. Saat melihat kabut di atas gunung masih utuh dan sama seperti dulu, Hanli merasa sangat gembira. Setelah merenung sejenak, Hanli mengeluarkan jimat transmisi suara, kemudian dengan lembut membisikkan beberapa kata ke dalamnya sebelum membuangnya. Jimat transmisi suara berubah menjadi seberkas cahaya api yang terbang menuju gunung dan menghilang. Segera setelah itu, sebagian besar kabut hilang, memperlihatkan deretan pohon raksasa setinggi lebih dari 300 meter. Membuat Hanli sangat terkejut dan merasa seperti semut di antara pohon-pohon tersebut. Setelah Ruin membuka formasinya, Hanli segera menuju lorong selebar 3 meter. Beberapa saat kemudian, gunung kembali diselimuti kabut. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 200 meter, Hanli akhirnya samar-samar melihat sebuah pintu, membuatnya menjadi bersemangat. Tapi ketika dia berada sekitar 20 meter dari pintu, dia tiba-tiba mendengar suara parau seorang wanita. "Senior Han, siapa orang di belakangmu? Anda nggak boleh membawa orang asing ke tempat ini." Ketika Hanli mendengar itu, dia tersenyum tipis dan segera menjelaskan kalau Kuhun adalah mayat hidup yang telah dia perbaiki. Setelah Ruin memeriksanya dengan indera spiritualnya, dia segera minta maaf dan mempersilahkan Hanli masuk. Hanli pun terbang ke depan dengan perahu anginnya sambil tersenyum. Saat Hanli terbang ke depan, pemandangan di depannya menjadi cerah. Ruangan bambu yang dia lihat saat pertama kali dia berkunjung pun muncul. Tapi saat melihat Ruin dan pembantunya yang cantik berdiri di depan ruangan bambu dengan mengenakan pakaian putih seperti orang berkabung, Hanli sangat terkejut. Janda Sin memberi penghormatan kepada Han senior. Sin Ruin dengan anggun menyambut Hanli. Namun penampilannya yang lesu membuat Hanli jadi curiga. Nona Sin gak perlu bersikap begitu sopan. Hanli berkata dengan sopan. Pelayan muda di belakang Ruin juga melangkah maju dan menyapa Hanli.
Hanli tanpa perhatian menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dengan senyum yang dipaksakan, Ruin membawa Hanli ke salah satu ruangan bambu yang lebih besar. Saat memasuki ruangan, Hanli tercengang. Tepat di samping pintu, ada meja dengan tablet peringatan hitam pekat dengan tulisan suami Qi Yunxiao yang diukir dengan karakter besar. Ada pembakar dupa kecil di depan tablet peringatan dengan beberapa batang dupa yang menyala, perlahan mengeluarkan asap. Setelah melihat itu, bagaimana mungkin Hanli nggak tahu apa yang terjadi? Dia benar-benar terkejut saat mengetahui bahwa Yunxiao benar-benar telah meninggal. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia dengan ringan menghela nafas dan mengambil inisiatif untuk mendekati meja. Setelah mengeluarkan dupa, menyalakannya, dan memberi penghormatan, dia meletakkannya di dalam pembakar dupa. Setelah selesai memberikan penghormatan, Hanli dengan lembut bertanya pada Ruin apa yang sebenarnya terjadi. Ada banyak hal yang ingin dikatakan. Bagaimana kalau saya memberi Han Senior penjelasan yang tepat di ruangan lain? Ruin berkata dengan suara lemah saat sudut matanya memerah. Sebagai tanggapan, Hanli menganggukkan kepalanya. Kemudian, Ruin membawa Hanli ke kamar sebelah dan duduk. Pelayan muda itu dengan cepat menuangkan secangkir teh untuk Hanli. Hanli dengan ringan menyesap teh harum sebelum meletakkan cangkir dan berbicara dengan suara serius. Saya benar-benar gak menyangka bahwa setelah beberapa bulan, rekan Qi akan mengalami kecelakaan. Oh iya, kapan rekan Qi dan Nona Mudasin menikah? Seandainya saya tahu tentang itu, saya pasti akan mengirim hadiah. Ruin tersenyum pahit sebagai jawaban. Tanpa menunggu dia berbicara, pembantunya menjawab atas namanya. Senior, nyonya muda klan saya memutuskan untuk secara sukarela hidup sebagai janda Tuan Muda Qi. Hanli benar-benar terkejut dan tidak bisa tidak menatap Ruin dengan heran. Mei muda benar, saya telah memutuskan untuk menjanda atas nama Tuan Muda Qi. Ruin membenarkan itu dan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban atas tatapan heran Hanli. Hanli nggak bisa berkata-kata, dia bingung harus berkata apa. Kemudian Ruin menceritakan apa yang terjadi dengan Yunxiao. Karena nasihat Hanli, Yunxiao dan Ruin sangat berhati-hati dan jarang keluar. Namun setelah 2 bulan, Ruin kekurangan beberapa bahan yang sangat dia butuhkan untuk meneliti formasi mantra dan gak punya pilihan selain melakukan perjalanan ke kota pasar terdekat. Yunxiao yang mengetahui hal itu menawarkan diri untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan Ruin. Mereka nggak tahu bahwa para kultivator yang telah dibantai Hanli untuk menyelamatkan Ruin sebenarnya adalah junior dari salah satu klan kultivasi terbesar di negara Yuanwu, yaitu klan Fu. Karena banyak junior mereka menghilang tanpa jejak, klan Fu tentunya langsung menyelidiki masalah tersebut. Akibatnya, beberapa kultivator klan Fu yang melakukan penyelidikan mengetahui Yunxiao yang selama ini menghilang kembali muncul. Sebenarnya jika Yunxiao cukup cerdas atau berpengalaman, dia akan mampu menghadapi situasi tersebut. Tapi sayangnya, dia terlalu polos dan gak berpengalaman. Hanya ditanya beberapa pertanyaan kenapa dia selama ini menghilang, dia menjadi panik. Hal itu membuat klan Fu jadi curiga dan ingin menangkapnya untuk diinterogasi. Yunxiao yang gak mau ditangkap, melawan dan melarikan diri kembali ke kediamannya. Para kultivator klan Fu dapat dengan cepat melacak keberadaannya. Namun formasi besar yang dia letakkan berhasil melukai parah atau membunuh lebih dari 10 kultivator mereka. Hal itu membuat klan Fu sangat marah dan mengirim kultivator formasi inti. Setelah setengah hari menyerang formasi dengan sengit, mereka berhasil menerobos formasi hebat Yunxiao. Namun gak ada yang menyangka bahwa Yunxiao meletakkan formasi ilusi yang lebih ganas di belakang formasi pertamanya. Dia berhasil menjebak kultivator formasi inti dan melarikan diri. Tapi anggota klan Fu lainnya tentu aja nggak membiarkannya pergi begitu aja. Meskipun Yunxiao mampu menerobos pengepungan mereka, tapi dia menderita luka yang sangat parah. Penjaga tokonya yang setia juga telah tewas. Nggak lama setelah tiba di kediaman Xin Ruin, Yunxiao menghembuskan nafas terakhirnya.
Klan Fu yang nggak tahu kalau Yun Xiao telah tewas terus mencarinya. Mereka juga telah mengirimkan beberapa tenaga ahli untuk memantau kediamannya. Para ahli itu adalah lelaki tua dan pemuda dari klan Fu yang dibunuh oleh Han Li. Setelah mendengar cerita Ruyin, Han Li merasa sedikit sedih. Meskipun Han Li nggak terlalu dekat dengan Yun Xiao, tapi Yun Xiao orang yang cukup baik. Dia nggak pernah menyangka Yun Xiao akan mati di usia muda. Setelah menyelesaikan ceritanya, Ruyin pun bertanya, apakah kedatangan Han Li untuk formasi transportasi kuno? Tapi Han Li berkata kalau masalah itu nggak terlalu mendesak. Dia merasa nggak enak untuk langsung membicarakan hal itu. Ruyin pun kembali berkata kalau formasi transportasi kuno akan selesai sebulan lagi. Hal itu membuat Han Li jadi bersemangat dan bahagia. Kemudian Ruyin mengambil 2 kotak giok dari kantong penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Salah satu kotak berisi wawasan Yun Xiao, koleksi catatan penyempurnaan alat sihir milik Yun Xiao. Sedangkan kotak lain berisi sejumlah besar buku tentang ilmu mantra formasi dan semua pengetahuan Ruyin dalam mantra formasi. Dia berharap Han Li dapat menerima barang-barang itu. Hati Han Li bergetar setelah melihat kedua kotak giok. Dia melihat Ruyin dengan ekspresi tenang dan bertanya, apa yang diinginkan Ruyin sehingga memberikan barang-barang berharga itu kepadanya. Ruyin menatap Han Li dengan teguh dan berkata bahwa dia memberikan barang-barang itu sebagai hadiah untuk Han Li. Dengan imbalan, Han Li mau berjanji, jika suatu saat nanti dia memasuki formasi inti, Han Li akan memusnahkan klan Fu atas namanya dan Yun Xiao. Ketika Han Li mendengar itu, kebencian yang terkandung dalam kata-kata Ruyin bahkan membuat hatinya bergetar. Han Li nggak langsung menolak atau setuju, sebaliknya dia mengerutkan alisnya dan menundukkan kepalanya dalam diam, menimbang potensi keuntungan dan kerugian. Sebenarnya Han Li nggak setuju, karena saat ini Han Li kurang berminat dengan ilmu mantra formasi dan juga penyempurnaan alat sihir. Mungkin nanti setelah dia berhasil mencapai formasi inti, barulah dia punya waktu untuk meneliti hal-hal seperti itu. Selain itu, dia nggak mau membuat permusuhan dengan klan kultivator besar tanpa alasan. Belum lagi dia memang gak punya kemampuan untuk melakukannya. Melihat Han Li seperti ragu, Ruyin pun berkata, mungkin permintaan saya berlebihan, tapi saya gak punya cara lain. Kalau saya gak bisa membalaskan dendam Yun Xiao, maka saya gak akan bisa melihat Yun Xiao setelah saya mati. Ketika Han Li mendengar Ruyin berkata mati, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengangkat kepalanya, memperhatikan kulit Ruyin dengan seksama. Hal itu membuat Ruyin tertegun. Han Li yang melihat warna kulit Ruyin sedikit aneh, minta izin untuk memeriksa nadinya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Ruyin dengan patuh menyerahkan pergelangan tangannya yang tanpa celah. Han Li pun menuangkan seutas ki spiritual ke dalam tubuh Ruyin. Beberapa saat kemudian, ekspresi Han Li menjadi suram dan berkata kalau pembuluh darah Ruyin telah benar-benar layu. Jika itu nggak cepat ditangani, maka dalam 2 tahun Ruyin akan mati. Mendengar itu, Ruyin hanya tersenyum tipis dan berkata kalau dia udah tahu tentang hal itu. Awalnya, saya berharap menemukan formula kuno untuk menyembuhkan penyakit ini. Namun semuanya gagal dan hanya menyia-nyiakan banyak obat spiritual yang telah dicari Yun Xiao. Ekspresi Han Li menjadi lembut dan untuk beberapa alasan yang gak diketahui, dia benar-benar merasa kasihan kepada Ruyin. Tapi sayangnya, Han Li gak bisa berbuat apa-apa tentang penyakit anehnya dan hanya bisa menyaksikan kehidupan dan kecantikannya menjadi layu. Ruyin tiba-tiba kembali memohon agar Han Li mau berjanji akan memusnahkan klan Fu. Akhirnya setelah berpikir keras, Han Li berjanji akan memusnahkan klan Fu. Tapi itu juga kalau dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika ternyata selama hidupnya nggak memiliki kemampuan untuk menunaikan janji itu, apakah Ruyin nggak akan menyesalinya? Mendengar kata-kata Han Li, Ruyin tersenyum dan berkata, menurutnya itu sudah cukup. Yang terpenting, Han Li memberinya harapan.
Dengan tersenyum lebar, Ruyin pun mengucapkan terima kasih kepada Hanli, membuat wajahnya terlihat cantik luar biasa. Hanli tercengang saat melihat kecantikan Ruyin. Tapi segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan dengan terang-terangan mengusap lengan bajunya ke seberang meja, menyebabkan 2 kotak giok menghilang tanpa jejak ke dalam kantong penyimpanannya. Setelah itu, Hanli pun berpamitan. Selama sebulan menunggu formasi transportasi beres, dia masih mempunyai beberapa hal yang harus diselesaikan. Hanli terbang ke kota pasar Sekte Bintang Surgawi dengan jiwa bengkok di belakangnya. Setelah tiba di sekitar kota pasar, Hanli mengganti jubahnya dan memasuki kota pasar dengan angkuh, membawa jiwa bengkok bersamanya. Saat Hanli berjalan melalui jalan-jalan di kota pasar, dia heran melihat begitu banyaknya kultivator yang berdagang. Bahkan ada beberapa kultivator pembangunan fondasi. Sangat berbeda dengan terakhir kali dia ke sini. Tapi dia segera nggak memikirkan itu dan langsung menuju ke toko alat sihir yang pernah membantunya membuat alat sihir. Dia memiliki beberapa bahan yang bisa disempurnakan menjadi alat sihir yang berguna untuk meningkatkan kekuatannya. Hanli pun memasuki toko dengan senyum tipis. Keadaan di dalam toko menyebabkan alis Hanli sedikit berkerut. Ketika mereka melihat Hanli masuk, mereka semua meliriknya. Hanli menyapu pandangan dinginnya, melewati mereka tanpa sedikit pun kesopanan. Sebagai tanggapan, mereka segera menundukkan kepala. Sebagai kultivator pemurnian Ki, mereka nggak akan berani menyinggung Hanli, seorang kultivator pembangunan fondasi. Tapi seorang pria dengan penampilan jahat duduk di kursi, memandang Hanli tanpa sedikit pun rasa takut. Meskipun dia hanya berada di awal pembangunan fondasi, dia nggak mengalihkan pandangannya. Tapi Hanli nggak memperdulikannya dan berjalan ke arah 2 karyawan toko yang sedang mengobrol. Apakah pemilik toko Su ada di sini? Hanli dengan tenang bertanya pada pria kekar bernama Dahei. Senior siapa? Pria kekar itu mengungkapkan ekspresi keraguan. Setelah menghela nafas, Hanli mengeluarkan cakar naga hitam dan berkata, dia membantu membuat alat ajaib ini. Gak mungkin dia lupa. Jadi ternyata senior. Saya akan segera memanggil guru keluar. Saat mengenali cakar naga hitam, mata pria itu menjadi cerah. Dia segera meminta maaf dengan senyum lebar dan buru-buru berlari ke halaman belakang. Melihat bahwa Hanli adalah kenalan pemilik toko, yang lain hanya saling memandang dengan kaget. Gak lama kemudian, pemilik toko berambut putih menyambut Hanli dengan senyum berseri-seri. Pada perjalanan terakhirnya, Hanli meninggalkannya dengan sejumlah besar bahan langka. Jadi wajar lelaki tua itu memberinya sambutan hangat. Saya merasa terhormat senior datang lagi ke tokoku. Apakah senior ingin memperbaiki lebih banyak alat sihir? Setelah berbahasa basi, Pak Tua Su dengan sabar nggak bertanya. Hanli samar-samar tersenyum dan dengan sengaja menyapu pandangannya melewati para kultivator lain di ruangan itu. Betapa bodohnya aku, pemilik toko Su berteriak, segera mengerti apa maksud Hanli. Kemudian dia mengundang Hanli ke halaman belakang dan dengan bersemangat memimpin jalan. Yang lain gak berani mengatakan apa-apa, kecuali pria besar dan jahat yang mendengus dengan ketidakpuasan. Dia terlihat sangat marah karena merasa diperlakukan beda dengan Hanli. Padahal dia juga seorang kultivator pembangunan fondasi, bahkan datang lebih dulu. Menanggapi dengusan pria besar itu, Hanli meliriknya dengan pandangan sedingin es. Hanli yang telah banyak membunuh kultivator, secara nggak sadar membawa aura pembunuh sebagai hasilnya. Pandangan itu segera menyebabkan pria besar itu merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi es, dan dia segera ketakutan. Setelah melihat ekspresi pria besar itu berubah, Hanli nggak memperhatikannya lebih jauh dan membawa jiwa bengkok bersamanya ke halaman belakang.